semua, perkenalkan nama saya Kronika Jessica Lubis, mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar dengan NPM 24011200019 dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan penjelasan mengenai 4 materi penting. Yang pertama, perkembangan masa awal kanak-kanak. Kedua, pemahaman perkembangan awal peserta didik. Dan ketiga, pemahaman awal remaja. Kemudian, pengaruh perkembangan emosi terhadap perkembangan peserta didik. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang dibimbing oleh Bapak Daniel Matondang, Master Pendidikan. Yuk nonton videonya sampai selesai dan mari kita pahami bersama setiap materi yang ingin dibahas. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang perkembangan masa awal kanak-kanak atau masa kecil, yaitu saat anak-anak berusia 0 sampai 6 tahun. Nah, masa ini tuh penting banget karena di sini anak-anak mulai tumbuh dan belajar banyak hal baru. Yuk kita lihat apa saja sih yang terjadi pada masa ini. Masa awal kanak-kanak itu adalah periode setelah bayi, kira-kira dari umur 2 sampai 6 tahun. Di masa ini, anak-anak mulai berkembang pesat. Mereka nggak cuma tumbuh tinggi dan berat badan saja, tapi juga mulai bisa ngomong, jalan, main, bahkan memiliki banyak teman. Menurut Alisantrok, masa ini anak mulai menunjukkan kepribadian dan kemampuan baru seperti berbicara, bergerak, dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, ada beberapa ciri-ciri anak pada masa ini. Yang pertama, punya rasa ingin tahu yang super tinggi. Mereka seperti detektif kecil yang pengen tahu semua hal. Yang kedua, kemampuan motoriknya juga makin oke. Bisa lari, lompat, dan mulai bisa pegangan benda-benda kecil dengan jari mereka. Ketiga, otaknya juga sibuk sekali berkembang. Makanya, mereka bisa belajar banyak hal baru dengan cepat. Yang keempat, mereka suka bermain imajinasi, misalnya pura-pura jadi dokter atau superhero. Mulai bisa main sama teman dan belajar berbagi. Nah, ada beberapa aspek dalam perkembangan masa awal kanak-kanak. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Di masa ini, tinggi anak biasanya bertambah sekitar 5-8 cm setiap tahun dan berat badannya naik sekitar 2-3 kg. Otak anak juga berkembang cepat, sampai hampir sebesar otak orang dewasa saat mereka usia 5 tahun. Kalau bicara soal motorik, ada 2 jenis. Motorik kasar yaitu gerakan besar seperti lari, lompat, dan manjat. Motorik halus seperti menggambar, menulis, atau pegang pensil. Yang penting, anak harus banyak bergerak dan main supaya tubuhnya sehat dan kuat. Yang keempat, ada aspek perkembangan bahasa dan kognitif. Anak-anak juga mulai pintar ngomong. Dari cuma bilang mama atau papa, sekarang mereka bisa punya ribuan kata. Mereka mulai bisa buat kalimat yang lebih panjang dan ngerti arti kata-kata. Otak mereka lagi berkembang banget, mulai bisa mikir dan ngerti sebab akibat. Misalnya kalau ditekan tombol, lampu nyala. Mereka juga suka banget main-main pura-pura yang membantu otak mereka semakin kreatif. Interaksi sama orang dewasa dan teman-teman sebaya penting sekali untuk membantu mereka belajar berbahasa dan berpikir. Yang selanjutnya, perkembangan sosial dan emosional. Kalau soal perasaan dan teman-teman, anak-anak sudah paham gimana caranya bermain bareng, berbagi mainan, dan memiliki teman dekat. Mereka juga belajar kenal perasaan sendiri seperti senang, sedih, marah, atau takut. Orang tua dan guru harus bantu mereka belajar mengekspresikan perasaan dengan cara yang baik. Yang keenam, ada perkembangan moral dan spiritualitas. Anak-anak mulai ngerti mana yang benar dan yang salah. Mereka belajar dari contoh orang dewasa tentang kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Kalau diajarkan dengan cara yang menyenangkan, anak-anak juga bisa mulai mengenali nilai-nilai spiritual dan agama dengan mudah. Itu dia penjelasan tentang perkembangan masa awal kanak-kanak, masa yang penuh warna dan sangat penting untuk masa depan mereka. Buat teman-teman yang punya adik kecil atau anak, yuk dukung mereka dengan kasih sayang dan stimulasi yang baik.
Materi yang kedua yang kita bahas selanjutnya adalah pemahaman perkembangan awal peserta didik. Topik ini sangat penting untuk dipahami, terutama bagi para pendidik dan orang tua, agar bisa mendukung pertumbuhan dan pembelajaran anak secara optimal. Apa sih perkembangan awal peserta didik itu? Jadi, perkembangan awal peserta didik adalah proses perubahan dan pertumbuhan yang dialami anak sejak usia dini, meliputi aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Menurut Jane Piaget, seorang psikolog perkembangan, anak melewati beberapa tahap kognitif. Pada usia 0 sampai 2 tahun, anak berada pada tahap sensori motor, yaitu belajar melalui indera dan gerak tubuh. Sedangkan pada usia 2 sampai 7 tahun, anak berada pada tahap praoperasional, di mana mereka mulai mengembangkan kemampuan bahasa dan imajinasi, meskipun pemikiran logisnya belum sepenuhnya berkembang. Aspek-aspek perkembangan awal peserta didik. Perkembangan anak terdiri dari beberapa aspek yang saling terkait. Setiap aspek ini cukup penting dan memiliki contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari anak. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Ini berkaitan dengan pertumbuhan tubuh dan kemampuan anak untuk mengendalikan gerakan. Contoh motorik kasar, anak mulai bisa berjalan, berlari, dan melompat. Misalnya saat bermain di taman, mereka bisa mengejar teman atau memanjat perosotan. Contoh motorik halus, anak mulai bisa menggenggam pensil, menggambar atau meronce manik-manik. Contohnya saat mereka belajar menulis atau mewarnai gambar di buku. Nah, yang kedua, perkembangan kognitif. Berhubung dengan kemampuan berpikir dan memahami sesuatu. Contoh, anak mulai mengenal warna dan bentuk, seperti tahu bedanya antara bola dan kotak. Mereka juga mulai memahami sebab akibat, misalnya saat menekan saklar lampu, lampunya menjadi nyala. Anak juga mulai bisa menyelesaikan teka-teki sederhana atau mengingat urutan cerita-cerita. Yang ketiga ada perkembangan bahasa. Ini adalah kemampuan anak untuk berkomunikasi dan mengerti bahasa. Contoh dari kata-kata sederhana seperti mama dan papa, anak berkembang menjadi bisa membuat kalimat seperti saya mau main bola. Mereka juga mulai mengerti instruksi sederhana, misalnya saat guru berkata, Budi tolong ambil buku itu. Keempat, perkembangan sosial dan emosional. Meliputi cara anak berinteraksi dengan orang lain dan mengenal perasaan sendiri. Contoh sosial, anak belajar bermain bersama teman, bergiliran saat bermain ayunan dan belajar berbagi mainan. Contoh emosional, anak mulai mengenali perasaan senang, sedih, marah, atau takut, serta belajar bagaimana mengekspresikan perasaan itu dengan tepat. Misalnya mengatakan, aku sedang sedih saat merasa kecewa. Kemudian yang kelima ada perkembangan moral dan spiritual. Berhubungan dengan pemahaman tentang benar dan salah, serta nilai-nilai yang diajarkan. Contoh moral, anak diajarkan untuk berkata jujur, menghormati teman, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedua, contoh spiritual, anak-anak mulai mengenal doa atau cerita-cerita keagamaan yang membantu membentuk karakter dan nilai-nilai baik dalam kehidupannya. Nah, itu dia pemahaman untuk perkembangan awal peserta didik yang harus kita pahami. Memahami berbagai aspek perkembangan anak sangat penting agar metode pengajaran dan bimbingan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka pada setiap tahap. Dengan begitu, anak dapat belajar dengan nyaman dan efektif tanpa merasa terbebani. Selain itu, pendidik dan orang tua bisa memberikan dukungan yang tepat sehingga potensi anak berkembang secara maksimal, baik secara fisik, kognitif, sosial maupun moral. Nah, materi selanjutnya yang kita bahas adalah perkembangan awal remaja. Apa itu perkembangan awal remaja? Perkembangan awal remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, di mana terjadi banyak perubahan fisik, psikologis, sosial, dan emosional yang cukup signifikan.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah kelompok usia antara 10 sampai 24 tahun. Namun secara umum perkembangan awal remaja biasanya dimulai pada usia sekitar 11 sampai 20 tahun. Ada beberapa tahap perkembangan remaja menurut Harlock, seorang ahli psikologi. Yang pertama ada remaja awal pada usia 11 sampai 13 tahun, di mana masa ini remaja mulai mengalami perubahan fisik seperti pertumbuhan tinggi badan dan perubahan suara serta mulai mencari jati diri. Kemudian ada remaja madya pada usia 14 sampai 16 tahun, di mana remaja semakin mandiri dan sosialnya mulai berkembang, termasuk mulai memperhatikan penampilan dan pertemanan. Kemudian pada remaja akhir pada usia 17 sampai 20 tahun, masa transisi menuju kedewasaan dengan pemikiran yang lebih matang dan kesiapan menghadapi tanggung jawab dewasa. Ada beberapa ciri-ciri perkembangan awal remaja. Beberapa ciri khas yang sering muncul pada masa awal remaja. Yang pertama ada perubahan fisik yang cepat seperti pertumbuhan tinggi dan perkembangan organ reproduksi. Kemudian mulai muncul rasa ingin tahu yang tinggi dan rasa ingin mandiri. Ketiga, perubahan emosi yang cukup sering, kadang merasa senang tapi bisa cepat marah atau sedih. Kemudian yang keempat, mulai membentuk identitas dan peran sosialnya, seperti memilih teman dan gaya hidup. Menurut Harlock ada beberapa tugas perkembangan awal remaja. Yang pertama, menerima perubahan fisik dan menerima dirinya apa adanya, mengembangkan hubungan yang sehat dengan teman sebaya, dan mulai membentuk konsep diri dan harga diri yang positif. Yang kemudian yang terakhir ada belajar mengendalikan emosi, menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial yang baru. Perkembangan remaja itu bukan hanya tentang perubahan fisik saja, tapi melibatkan banyak aspek penting yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Untuk itu kita akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada perkembangan fisik. Perubahan fisik pada masa remaja sangat cepat dan signifikan. Biasanya remaja mengalami percepatan pertumbuhan tinggi badan dan berat badan, perubahan bentuk tubuh serta perkembangan organ reproduksi yang menandai masa pubertas. Contohnya pada remaja laki-laki, suara mulai berubah menjadi lebih berat dan rambut wajah mulai tumbuh. Pada remaja perempuan, payudara mulai berkembang, menstruasi pertama pun terjadi. Ini juga bisa mempengaruhi percaya diri remaja sehingga memerlukan dukungan dan pemahaman dari lingkungan sekitar. Kedua ada perkembangan kognitif. Kognitif artinya kemampuan berpikir dan memahami sesuatu, di mana pada masa remaja kemampuan berpikir mulai berkembang lebih abstrak dan logis. Remaja tidak hanya berpikir tentang hal-hal konkret, tapi mulai mampu mempertimbangkan ide, nilai, dan kemungkinan yang lebih kompleks. Contohnya pada saat remaja bisa berpikir tentang masa depan, membuat rencana atau memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka juga mulai mempertanyakan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Ketiga, ada perkembangan emosional, di mana remaja sering mengalami perubahan suasana hati yang cepat, dari senang menjadi sedih atau marah dalam waktu singkat. Ini karena hormon dan perkembangan otak mereka sedang berubah. Contoh, kadang remaja merasa bersemangat, tapi tak jarang juga merasa cemas atau stres. Penting untuk mereka belajar mengenali dan mengelola perasaan dengan cara yang sehat, seperti berbicara dengan orang dewasa terpercaya. Kemudian keempat ada perkembangan sosial, di mana remaja mulai lebih fokus pada hubungan dengan teman sebaya dibandingkan keluarga mereka. Mereka belajar berinteraksi, menjalin persahabatan yang lebih mendalam, dan mencari identitas sosial. Contohnya, remaja mungkin mulai ikut komunitas atau kelompok tertentu, mengembangkan gaya hidup, atau mencari teman yang memiliki minat yang sama. Ini adalah bagian dari usaha mereka untuk membuat atau membentuk jati diri. Dan yang kelima ada perkembangan moral dan nilai. Pada masa ini, remaja mulai mempertimbangkan nilai-nilai norma yang berlaku. Contohnya, remaja mulai memahami pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Kemudian, mengapa sih pentingnya memahami perkembangan awal remaja?
Memahami perkembangan awal remaja cukup penting supaya kita bisa memberikan dukungan yang tepat pada masa yang penuh tantangan ini. Dengan pemahaman yang baik, orang tua dan guru dapat membentuk remaja melewati masa transisi ini dengan lebih percaya diri dan sehat secara fisik maupun mental. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yakni materi keempat, berjudul pengaruh perkembangan emosi terhadap perkembangan peserta didik. Mungkin kita lebih sering fokus ke aspek kognitif atau akademik saja. Namun tahu nggak sih, emosi pada anak itu memiliki peran besar dalam menentukan apakah seorang anak bisa belajar dengan baik atau justru mengalami kesulitan di sekolah. Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Apa itu emosi? Jadi emosi adalah reaksi alami manusia yang muncul saat menghadapi suatu peristiwa. Bisa berupa rasa senang, takut, sedih, marah, atau haru. Menurut Goleman tahun 1995, emosi melibatkan pengalaman reaksi tubuh dan perilaku seseorang terhadap situasi tertentu. Sementara menurut Santrok tahun 2009 menyebutkan bahwa emosi itu adalah proses memahami, mengelola dan mengekspresikan isi hati. Jadi emosi bukan cuma tentang perasaan saja, namun juga bagaimana seorang mengontrol dan mengekspresikannya dengan tepat. Ada beberapa tahap-tahap perkembangan emosi sesuai dengan usianya dan ciri-cirinya. Yang pertama pada masa bayi, 0 sampai 2 tahun. Yang pertama, bayi mengekspresikan emosi dengan menangis, tersenyum, atau tertawa. Mereka mulai belajar mengenali emosi orang tua. Kemudian ada kedekatan emosional dengan ibu dan ayah sangat penting untuk rasa aman terhadap si bayi. Kemudian pada masa prasekolah di umur 3-6 tahun, anak mulai bisa mengungkapkan perasaan lewat kata-kata. Namun mereka masih sulit mengontrol ledakan emosinya. Bermain peran dan bercerita membantu mereka mengenal emosi dengan cara menyenangkan. Kemudian pada usia sekolah dasar pada umur 7-12 tahun, anak sudah mulai bisa mengatur emosi, mengendalikan kemarahan atau menahan diri saat kecewa. Terus juga ada mereka belajar empati, memahami perasaan orang lain. Kemudian hubungan dengan teman sebaya menjadi sangat penting pada usia itu. Kemudian yang keempat ada masa remaja, usia 13-20 tahun, di mana remaja mengalami fluktuasi emosi karena perubahan hormon dan tekanan sosial. Kemudian mereka mulai mencari identitas diri dan butuh ruang untuk mengekspresikan pendapat mereka. Keseimbangan emosi sangat penting di masa ini agar tidak mudah stres atau menarik diri. Ada beberapa pengaruh perkembangan emosi terhadap peserta didik. Perkembangan emosi yang sehat sangat berpengaruh terhadap kehidupan belajar anak. Yang pertama ada pengaruh terhadap konsentrasi dan prestasi. Anak yang emosinya stabil lebih mudah fokus dan tenang saat belajar. Kemudian sebaliknya, anak yang cemas, takut, atau marah biasanya kesulitan untuk menyerap pelajaran. Kemudian yang kedua ada pengaruh terhadap sosialisasi. Anak yang mampu mengelola emosinya lebih mudah bergaul, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Pada anak yang memiliki emosi yang tidak terkendali, bisa membuat anak menarik diri atau bahkan agresif. Kemudian yang ketiga ada pengaruh terhadap kepercayaan diri. Anak yang belajar mengenali dan menerima emosinya biasanya akan tumbuh dengan percaya diri dan mandiri. Mereka tahu cara mengungkapkan pendapat dengan baik dan tidak mudah minder. Yang keempat ada pengaruh terhadap motivasi belajar. Anak yang merasa didukung secara emosional akan lebih termotivasi dan tidak mudah menyerah. Kemudian lingkungan yang hangat secara emosional menumbuhkan semangat belajar. Ada beberapa peran orang tua dan guru dalam perkembangan emosi. Peran orang tua itu antara lain menjadi contoh cara mengekspresikan emosi secara sehat, kemudian menyediakan tempat aman untuk curhat dan menenangkan anak saat emosi mereka memuncak. Dan terakhir ada tidak langsung memarahi anak saat emosi, tetapi mengajaknya berdialog.
Kemudian ada beberapa peran guru. Yang pertama, menciptakan suasana kelas yang nyaman, tidak mengintimidasi siswanya. Yang kedua, mengenali emosi siswa dan memberikan perhatian pada siswa yang tampak sedang bermasalah. Terakhir, mengajarkan keterampilan sosial dan empati melalui diskusi atau kerja kelompok. Ketika guru dan orang tua bekerja sama, anak akan belajar mengelola emosi dengan lebih baik dan bisa tumbuh menjadi peserta didik yang siap secara emosional maupun akademik. Kesimpulannya, perkembangan emosi adalah pondasi penting dalam pembentukan karakter dan prestasi belajar peserta didik. Anak yang emosinya sehat akan lebih siap menerima pelajaran, bersosialisasi, dan menghadapi tantangan hidup. Yuk kita bantu anak-anak memahami dan mengelola emosi mereka dengan cara yang tepat. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai keempat materi tadi. Semoga isi video ini bisa menambah pemahaman kita semua, khususnya dalam memahami peserta didik di berbagai tahap perkembangannya. Jika dalam penyampaian saya terdapat kata-kata yang kurang tepat atau keliru dalam pengucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucap terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.